Salam sukacita dan damai sejahtera bagimu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 19 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kami boleh menikmati kasih-Mu di hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk dapat mengerti dengan benar. Dan firman-Mu kiranya meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami pun tetap setia berjalan pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai ayat 24. Pada waktu petang, burung puyuh beterbangan menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terdapat lapisan embun sekeliling perkemahan itu. Ketika lapisan embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya seorang kepada yang lain, "Apa itu?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Itu roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka memungutnya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, orang yang memungut banyak tidak kelebihan dan orang yang memungut sedikit tidak kekurangan. Tiap orang memungut menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh menyisakannya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mau mendengarkan Musa dan menyisakannya sampai pagi, sehingga berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari mulai terik, roti itu meleleh. Pada hari ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat, 2 gomer seorang. Kemudian semua pemimpin umat datang memberitahukannya kepada Musa. Lalu Musa berkata kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan selebihnya sisihkan untuk disimpan sampai pagi." Mereka menyisihkannya sampai pagi, seperti yang diperintahkan Musa. Tetapi roti itu tidak berbau busuk dan tidak berulat. Amin. Firman Tuhan kita renungkan dengan tema serakah, atau dalam bahasa Toraja dikatakan barak baktu soko. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, semoga masa-masa sekarang tidak ada lagi orang serakah soal makanan. Mengapa? Karena hampir dikatakan dalam setiap acara makanan sudah melimpah. Dalam kebaktian-kebaktian rumah tangga saja, hampir semua keluarga sudah menyiapkan makanan, paling tidak kue, dibanding masa-masa tahun 1980-an ke bawah. Makanan masih sangat terbatas. Serakah, soko, barak, atau selang sebenarnya termasuk kategori kebiasaan buruk. Orang yang serakah adalah orang yang egois. Orang tua dulu selalu mengingatkan generasinya untuk belajar tidak serakah, atau tangmelo tu barak piang. Bahkan kadang orang yang kebiasaannya serakah menjadi cemoohan dalam masyarakat ketika ada kegiatan bersama. Biasa manebu tu nakuan mitau sayo moto barak. Saudara-saudara, saat melintasi padang gurun Sin, Tuhan memberikan roti kepada bangsa Israel dan telah diperingatkan oleh Musa
untuk mengambil sesuai kebutuhan dan tidak boleh lebih, karena besok berkat Tuhan akan diberikan lagi. Akan tetapi, banyak yang tidak mendengarkan dan mencoba mengumpulkan roti dalam jumlah yang banyak untuk mereka makan esok hari. Roti yang mereka simpan kemudian menjadi busuk dan berulat hingga tidak bisa lagi dimakan. Tuhan sudah memperingatkan mereka melalui Musa bahwa mereka harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang akan memberikan berkat bagi mereka. Namun, mereka tergiur dengan banyaknya makanan dan mungkin dalam pikiran mereka adalah kesempatan untuk mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Saudara-saudara, keserakahan adalah perlakuan buruk yang tidak pantas dipelihara. Tuhan sudah menyediakan sesuai kebutuhan kita. Belajarlah untuk mencukupkan diri. Paulus katakan dalam Filipi pasal 4 ayat 11, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Kiranya Tuhan menolong kita untuk juga menjadi berkat bagi sesama kita, tidak hidup serakah. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kebenaran firman-Mu telah kami baca, kami renungkan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk tetap setia mewujud nyatakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami semua, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Di dalam tugas pekerjaan, usaha yang ditekuni oleh setiap sahabat renungan harian, diberkatilah juga. Bahkan dalam peran masing-masing, baik sebagai orang tua ataupun anak-anak, kiranya dimampukan berperan dengan benar. Ditopanglah anak-anak kami untuk terus bertumbuh dengan baik, menjalani masa muda dengan mempersembahkan masa muda sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Diberkatilah juga mereka yang sedang berada dalam keadaan sakit, pulihkanlah keadaan mereka ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk melewati setiap hal. Juga yang berduka cita, Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Dalam berbagai pergumulan yang harus kami jumpai, kami mohon Tuhan akan memberikan kekuatan, memberi kelegaan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan. Dan kami tetap menaruh pengharapan kami, Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati keberhasilan, kesuksesan, menikmati kasih Tuhan dalam sukacita ulang tahun. Biarlah semuanya terus dihayati, semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan kami tetap doakan orang tua kami dalam menjalani masa tua, kiranya senantiasa berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan. Bangsa kami terus ditopang untuk juga bersama-sama dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Kami hidup berdampingan dengan rukun dan pemimpin-pemimpin kami terus ditopang oleh Tuhan mengemban amanah dari Tuhan dengan baik. Dan kami juga tetap berdoa gereja-Mu dimampukan untuk terus bersaksi, bersekutu dan melayani. Jaga lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan, dan ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu lah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beriman kepada Tuhan Yesus, tetaplah semangat, tetaplah bersukacita, dan Tuhan Yesus berkati.